Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kemauan, yang telah memberikan kepada kita kesempatan dan sekaligus kemampuan untuk sama-sama duduk belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ridhai, Allah Ta'ala rahmati, Allah Ta'ala barakai majelis kita ini, sehingga ilmu yang kita dapatkan hari ini barokah untuk kita, keluarga kita, keturunan kita, begitu pula untuk sahabat-sahabat kita, keluarga mereka dan keturunan mereka. Tidak berpanjang kalam, kita lanjutkan perbincangan kita. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amabad. Kita lanjutkan baca kitab A'malul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafidhahullah ta'ala. Masih di bab tentang mahabbah, yaitu perkara-perkara yang bisa mendatangkan mahabbah kepada Allah. Kita masuk di poin berikutnya. Qala musannif hafidhahullah ta'ala wa nafa'anallahu bil ilmi fi ini. Mutalabatul qalbi li asma'illahi wa sifatihi, yaitu mutalaahnya hati terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna mahabbatallahi allati natahaddatsu anha amrun azimun. Kata beliau, sesungguhnya mahabbah atau rasa cinta kepada Allah yang kita diskusikan, kita bicarakan tentangnya, ini adalah perkara yang sangat agung. Wa fadlun ghamirun jazilun, juga sebuah fadilah yang berlimpah dan banyak. La yaqdiru ala idraki qimatiha illa man arafallahu bi sifatihi. Maka tidak ada yang mampu untuk bisa menjangkau keutamaan atau nilai berharganya dari perkara ini kecuali orang yang memang mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah dari sifat-sifatnya. Kama wasafa nafsahu, sebagaimana Allah sifati dirinya. Faman arafallaha ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalah. Maka siapa saja yang mengenal Allah Ta'ala dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, maka dia akan mencintai Allah. Tidak bisa? Tidak, itu pasti. Wakilatul ma'rifati tuwarrisu killatal mahabbah. Sebaliknya, orang yang ma'rifatnya terhadap Allah itu sedikit, itu juga akan mendatangkan mahabbah yang sedikit juga. Fakaifa nuhibbu man la na'rifuhu. Sebagaimana kata beliau, bagaimana mungkin kita ini akan mencintai orang yang tidak kita kenal. Nah, dari sini kita ambil faidah bahwa mutalaah terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifatnya itu bisa mendatangkan rasa cinta, karena mutalaah nama dan sifat itu bisa menjadi sebab seseorang itu mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Utbah Al-Ghulam rahimahullah. Beliau Utbah Al-Ghulam ini salah satu ulama yang hidup di zaman atau di era tabi'in. Kata beliau, man arfallah ahabbahu. Siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mencintainya. Demikian juga berkata Al-Qasim Ibnu Utsman rahimahullah. Beliau seorang ahli hadis dari Basrah yang banyak mengambil riwayat dari Anas bin Malik. Kata beliau, aslul mahabbati al-ma'rifah. Pangkal dari rasa cinta itu adalah ma'rifat, yaitu kenal. Begitu juga mahabbah kepada Allah, maka itu berpangkal dari ma'rifat kita terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa hadzal babu huwa alladhi yadkhulu minhu khawasul awliyaillah. Nah, bab ini atau pintu ini itu hanya orang-orang wali-wali Allah yang khas, yang khusus yang memasukinya. Siapa mereka? Yaitu al-arifina bihi, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa babul muhibbina haqqan. Ini adalah pintunya orang-orang yang mencintai Allah secara hak, secara benar. Alladzi la yadkhulu minhu ghairuhum, yaitu yang tidak masuk di pintu ini, dari pintu ini selain mereka, yaitu wali-wali Allah yang khas. Wa la yasba'u min ma'rifatihi ahadun minhum. Dan tidak seorang pun itu bisa puas dengan makrifat kepada Allah, yaitu dibandingkan mereka. Tidak ada yang selalu kurang untuk mengenali Allah dibandingkan mereka. Kullama bada lahum minhu ilmun
azdadu syuqan wa mahabbatan ilallah. Maka setiap kali nampak ilmu makrifat terhadap Allah pada diri mereka, maka rasa rindu dan rasa cinta kepada Allah pada diri mereka itu juga bertambah. Faida indomada il ihsani wal in'ami ila da'il kamali wal jamali lam yatakhallaf an mahabbati man hada sya'nuhu. Maka jika terkumpul penyeru-penyeru kebaikan atau sesuatu yang itu mendatangkan kebaikan, yang menarik orang untuk datang, dan sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, itu berkumpul kepada sesuatu yang sempurna dan indah, maka tidak akan ada yang berselisih paham terhadap hal tersebut, yaitu munculnya rasa cinta terhadap dia yang memiliki keadaan seperti ini. Da'i ini adalah penyeru, artinya sesuatu yang mengundang seseorang. Nah, yang mengundang ini berupa apa? Ihsan, kebaikan, in'am, nikmat. Kemudian ketika yang baik-baik, yang nikmat-nikmat, yang itu bisa mengundang orang datang, itu berkumpul, bersatu dengan al-kamal, itu sesuatu yang sempurna, dan jamal yang indah, maka orang tidak akan ada perbedaan pendapat, tidak akan ada perbedaan pandangan, pasti akan gemeruyuk gitu ya, datang kepada sesuatu yang memiliki sifat seperti itu. Sudahlah baik, penuh dengan nikmat, kemudian sempurna dan indah. Nah, pasti akan kumpul, pasti akan ke sana. Illa, kecuali ardaul qulubi wa akbasuha wa ab'aduha an kulli khairin. Kecuali hati yang buruk, yang busuk, dan yang paling jauh atau yang sangat jauh dari segala kebaikan. Fa inna Allaha fataral quluba ala mahabbatil muhsinil kamili fi awsafihi wa akhlaqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati itu di atas rasa cinta kepada perkara-perkara yang baik, pada yang memberi kebaikan, yang sempurna, yang pada sifat-sifat dan akhlaknya. Wa idza kanat hatihi fitratullahi allati fatara 'alaiha quluba ibadihi faminal ma'lumi annahu la ahada a'dhamu ihsanan minallah. Maka jika seperti ini fitrah Allah, yang mana Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut, Allah ciptakan hati itu di atas fitrah tersebut, yaitu cinta kepada yang memberi kebaikan, cinta kepada sesuatu yang sempurna, yang sifat-sifatnya itu dan akhlaknya itu sempurna. Jika Allah ciptakan hati di atas hal tersebut, maka sudah diketahui, dimaklumi bahwasanya tidak ada satupun yang lebih agung kebaikannya dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala syai'a akmalu minallah, tidak ada sesuatu pun yang lebih sempurna daripada Allah. Wala syai'a ajmalu minallah, tidak ada sesuatu pun yang lebih indah daripada Allah. Fakulu jamalin wa kamalin fil makhluqi aslan fahuwa min asari sun'ihi subhanahu wa ta'ala. Maka segala perkara yang sifatnya itu indah, sempurna, yang ada pada makhluk, pada asalnya itu adalah jejak dari karya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yusafu jalaluhu wa jamaluhu wa la yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alaihi bijamili sifatihi wa adimi ihsanihi wa badi'i af'alihi bal huwa kama asna ala nafsi. Maka kata beliau, tidaklah disifati keagungan Allah, kemudian keindahan Allah, dan tidak bisa dibatasi. Tidak seorang pun bisa membatasi pujian kepadanya. Yuhsi ini maksudnya adalah ketika kita memuji, itu tidak bisa pujian kita berhenti, itu tidak bisa mengungkapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Pasti selalu kurang. Menggunakan pujian terbaik pun yang kita mampu itu tidak akan bisa menjangkau seluruh kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya kita puji ada seorang yang cantik misalnya, wah fulanah cantik, terus bagaikan mawar, bagaikan apa gitu misalnya, dan itu cukup menggambarkan, tapi pujian pada Allah tidak akan bisa. Artinya memuji itu seharusnya memang didasarkan pada pengetahuan mengenai kebaikan, keutamaan, dan kelebihannya. Sedangkan hari ini kita menjumpai banyak sekali orang tua dan pengajar di sekolah bermudah-mudah memuji tanpa melihat dan tanpa mengetahui kebaikan anak, dan tidak untuk kebaikannya juga, melainkan ya hanya sebagai teknik saja. Berarti dengan demikian akhirnya jadi kosong nih.
kesuciannya. Dan ini sebenarnya di paragraf yang kita baca ini beliau memaparkan cara kita itu membangun makrifat secara logis gitu. Jadi dikenalkan ini loh, kalau kita itu senang dengan keindahan. Misalnya orang memuji-muji, wah masya Allah di Swiss itu pemandangannya indah gitu ya, gini-gini indah, terus memunculkan rasa takjub gitu. Jangan lupa ini cuma jejak dari dia yang membuat ini gitu. Artinya dia yang membuat ini itu jauh lebih indah daripada yang ada di alam ini yang diciptakannya. Kemudian kebaikan-kebaikan, misalnya siapa yang bisa memberikan kebaikan kepada kita, terus kita condong hati kita ke sana, memuliakan dan seterusnya. Jangan lupa orang ini bisa berbuat baik juga karena karunia dari dia yang menjadikan dia baik. Jadi lewat logika yang sederhana, yang mudah-mudahan dengan seperti itu lebih mudah kita itu untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah, karena Allah kan gaib ya. Kalau kita melihat Swiss itu pemandangannya indah, lihat fulanah itu cantik, itu kan sesuatu yang bisa kita jangkau dengan indera kita, sehingga itu lebih mudah bagi kita untuk kagum, lebih mudah bagi kita untuk memujinya. Sedangkan Allah itu sesuatu yang gaib, yang zat yang gaib yang kita tidak ketahui kecuali dari jejak karyanya yang dialami, jejak ciptaannya. Sehingga mestinya akal kita ketika melihat jejak yang di alam ini begitu indah, maka muncul kemudian pemikiran, kesadaran bahwa yang membuat ini pasti jauh lebih indah. Kurang lebih seperti itulah yang beliau bawakan dari konstruksi paragraf ini. Faida kana nasu yuhibbunal jamila. Kalau seseorang atau manusia itu dia menyukai keindahan, faullahu azza wa jalla ajmalu min kulli syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih indah dari segala sesuatu. Walau sifatul jamal, Allah itu memiliki sifat indah. Misalnya dibawakan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai atau menyukai keindahan. Ini bukan berarti dapat dijadikan dalil sebagai fitrah seni gitu ya. Karena namanya indah itu tidak senantiasa berhubungan dengan seni, dan yang disebut seni tidak senantiasa berarti betul-betul indah gitu ya. Bukan berarti kita anti seni, tetapi kita harus menempatkan sesuatu dengan tepat. Karena hari ini kita menjumpai penggunaan ayat-ayat maupun hadis secara serampangan sebagai pembenaran tentang sesuatu yang dianggap sebagai fitrah seni. Dan kalau kita tengok di sini maupun kajian kita sebelumnya di kitab Al-Fitrah, tidak ada hubungannya dengan seni fitrah ini. Barangkali ini, kan memang ada ya kaidah di tafsir itu al-ibratu fi umumil lafzi la fi khususil sabab. Pelajaran itu atau ibrah itu diambil dari umumnya lafaz, tidak dari khususnya sebab. Tetapi bukan berarti kemudian ayat itu bisa ditempatkan semau kita. Iya. Itu hanya bisa ditempatkan pada perkara yang sesuai dengan asbabun nuzul itu atau yang semakna itu. Iya. Nah, apalagi ketika dalil yang dipakai Quran surat An-Nur ayat 31, perhiasan itu maknanya aurat, kan? Dan aurat itu bukan berarti karya seni. Ya. Maksudnya ada yang berpendapat bahwa kalau dalam fikih bukan pendapat ya, waham gitu ya. atau paham jahal. Orang ngelantur bilang kalau ayat itu bisa dipakai sebagai dalil fitrah seni. Iya, bahkan seolah-olah bukan bisa dipakai. Itulah dalilnya bahwa setiap kita harus memperhatikan fitrah seni. Mungkin dia habis tidur belum sadar ngelantur itu tadi. Termasuk hadis ini. Dan kata beliau, wa idza kana Yusuf u'tiya nisfu husnil basar fa Allah subhanahu huwa man a'tahu iyahu. Jika Nabi Yusuf itu diberikan separuh ketampanan manusia, jadi manusia di bumi itu dikumpulkan, separuhnya diberikan Nabi Yusuf, maka Allah Subhanahu wa taala dia yang memberi Nabi Yusuf ketampanan itu. Wa huwa ajmalu min kulli syai'in, dan Allah lebih indah daripada segala sesuatu. Walidzalika idza ra'ahu ahlul jannah nasu kullasyai'. Oleh karena itu kalau penduduk surga itu melihat Allah, maka mereka akan lupa dari segala sesuatu, melupakan segala sesuatu.
saking indahnya gitu. Wis yang lain tidak penting. Udah terfokus pada Makanya keindahan. itu jadi hadiah puncak ya. Hadiah puncak. Iya. Bukan surga. Bukan surganya ya. Nikmat surga itu lupa. Karena kenikmatan Pokoknya kalah tertinggi semua itu ketika iya. melihat Allah. Kenikmatan tertinggi itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sempat bertanya, loh, kalau cuma lihat apa nikmatnya? Maka saya tanya, sudah nikah? Nikahnya dulu dipaksa apa tidak? Nah, cinta apa tidak sama istrinya? Ya, cinta. Senang lihat istrinya? Ya dulu pas mantan baru. Lah, sekarang sudah nggak cinta? Ya kadang-kadang. Tapi pertanyaan saya adalah, ketika melihat wajah istri, walaupun itu hanya pada saat mantan baru itu, gimana rasanya? Ya senang sekali. Yang lain-lainnya lupa. Nah, keindahan memandang Allah itu tidak seperti keindahan seorang laki-laki memandang istrinya di awal nikah. Lebih. Walillahi amsalul a'la. Bagi Allah permisalan yang lebih tinggi, tapi untuk memudahkan kurang lebih gitu kira-kira gitu. Faman ta'amal hada arafa kaifa yaghlibu 'alal asya'i yataghallabu 'alal asya'i al mustahsanati fi dunya minal ma'asi. Maka siapa yang memperhatikan ini, maka dia akan tahu bagaimana cara menyibukkan diri terhadap perkara-perkara yang indah, yang baik di dunia ini tanpa melakukan kemaksiatan. Artinya yang indah itu adalah perkara-perkara yang diridhoi. Ya. Ya, berarti meskipun melakukan olah seni, tapi kalau olah seni yang nggak diridhoi, gitu, Ya, itu bukan sesuatu yang indah. berarti itu bukan indah, itu bukan beri kemaksiatan. Masih. Ya. Dan wa kullu ismin min asma'ihi wa sifatin min sifatihi tastad'i mahabbatan khossatan. Maka setiap nama dari nama-nama Allah, dari setiap sifat dari sifat-sifat Allah itu akan menuntun kepada rasa cinta secara khusus. Falau nadharta ila ismihi al-karim fa innaka tuhibbuhu li karamihi. Misalnya engkau melihat pada nama Allah al-karim, maka sesungguhnya engkau akan mencintai Allah karena kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nadharta ila ismihi al-jalil. Kalau engkau melihat pada nama Allah yang agung, fa innaka tuhibbuhu li jalalihi. Kamu akan mencintai Allah karena keagungannya. Wa idza nadharta ila ismihi ar-rahim. Kalau engkau melihat pada nama Allah yang penyayang, fa innaka tuhibbuhu li rahmatihi. Engkau akan mencintai Allah itu dari sisi rasa cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa kata dan demikian itu. Fakulu ismin min asma'ihi ta'ala wa kullu sifatin min sifatihi tuqawwidu ila mahabbatihi. Nah, setiap nama dari nama-nama Allah dan setiap sifat dari sifat-sifat Allah itu akan menuntun kepada rasa cinta. Mahabbatan aksara, yaitu rasa cinta yang lebih banyak. Mahabbatan tantaliku min hadal ismi. Rasa cinta yang muncul, yang terpancar dari nama-nama ini. Wahadihi sifat dan juga sifat ini. Wahadal fi'li juga dari perbuatan ini. Fahuwa al-mahbubu al-mahmudu ala kulli ma fa'ala. Allah Subhanahu wa taala itu yang dicintai, Allah Subhanahu wa taala itu yang terpuji atas setiap apa yang Allah kerjakan. Wa kullu ma amara, setiap apa yang Allah perintahkan. It laisa fi af'alihi abasun, karena tidak ada kesia-siaan dalam setiap perbuatan Allah taala. Wala fi awamirihi safahun, juga tidak ada sesuatu yang mengandung kebodohan dalam perintah-perintahnya. Bal af'aluhu kulluha la takhruju anil hikmah. Bahkan setiap perbuatan Allah semuanya tidak keluar dari hikmah. Wal maslahat, tidak luput dari maslahat. Wal adl, juga tidak kosong dari keadilan. Wal fadl, juga tidak kosong dari keutamaan. Warahmah, cinta, wa kullu wahidin min hadihi yastaujibun hamdan. Dan semua nama-nama Allah ini pasti akan mendorong munculnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasanaan, juga sanjungan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bawakan sebuah syair. Malil ibadi alaihi haqqun wajibun. Hamba itu tidak memiliki hak yang wajib. Maksudnya tidak ada hak wajib bagi hamba yang harus dipenuhi oleh Allah taala. Tidak ada. Kala sekali-kali tidak. Wala sa'yun ladaihi do'iun. Akan tapi tidak ada satupun usaha yang dilakukan hamba itu kemudian sia-sia.
hamba itu tidak punya hak yang wajib yang harus dipenuhi Allah. Tetapi apa yang dilakukan hamba tidak ada satupun yang sia-sia. Artinya Allah itu selalu memberikan balasan sesuai dengan kadar yang dilakukan hamba itu. In udzibu, jika hamba itu diadab, fa bi adlihi au nu'imu fa bi fadlihi. Kalau hamba itu diadab, maka itu pasti diadab dengan keadilan Allah. Atau jika hamba itu diberi nikmat, maka itu pasti karena fadilah Allah. Wahwal karimul wasi. Allah itu maha mulia, Allah maha luas. Wala yatasawwaru basyarun hadal maqama haqqa tasawwurihi. Seorang hamba itu tidak akan bisa membayangkan, manusia tidak akan bisa membayangkan makom ini secara sempurna. Fadlan terutama an yuwafiyahu haqqahu wa a'rafu, terutama dari sisi apa, yaitu seorang hamba itu tidak akan bisa memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Fa'arafu khalqihi bihi, sedangkan hamba Allah, ciptaan Allah, yaitu hamba Allah yang paling mengenal Allah saja, wa akhabbahum ilaihi, dan yang paling mencintai Allah saja, yaitu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabi Muhammad, hamba yang paling mengenal Allah, yang paling mencintai Allah saja, beliau berkata begini, la uhsi sana'an alaika, saya tidak bisa membatasi pujian kepadamu, anta kama asnaita ala nafsik, engkau ya Allah sebagaimana pujianmu atas dirimu. Jadi Nabi SAW, padahal beliau ini yang sangat mengenal Allah dan yang paling pintar memuji Allah, paling mencintai Allah, itu saja tidak bisa memuji secara sempurna gitu. Tidak bisa memuji secara utuh kepada Allah. Selalu ada yang kurang, selalu ada yang kurang. Maka oleh Nabi kemudian dikembalikan, engkau ya Allah itu sebagaimana engkau memuji dirimu. Saking luar biasanya. Fala yuhsi ahadun min khalqihi sana'an alaihi albattah. Maka tidak seorang pun dari makhluk Allah itu yang bisa memuji Allah secara utuh. Tidak sekali-kali pun, tidak satu pun. Walahu minal asma'i wal awsafi ma la ya'lamuhu malakun muqarrabun. Dan Allah itu memiliki nama-nama, sifat-sifat yang bahkan malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak mengetahuinya. Wala nabiyun mursalun, tidak juga nabi yang diutus Allah tidak mengetahuinya. Lidzalika yaumal qiyamah yusni alaihi nabiyuhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi mahamidi ma 'allamaha li ahadin qablahu. Akan tapi nanti pada hari kiamat itu Nabi Muhammad itu bisa memuji Allah dengan pujian yang belum pernah diajarkan kepada siapapun sebelumnya. Itu pun kejadiannya nanti ya. Nanti di hari kiamat. Kalau di hadis itu para manusia yang minta syafaat dari Nabi Adam, terus nggak sanggup ke Nabi Nuh, nggak sanggup ke Nabi Ibrahim, nggak sanggup Nabi Musa, nggak sanggup Nabi Isa, nggak sanggup, lalu kemudian ke Rasulullah diberi ilmu untuk memuji Allah yang belum ada yang bisa melakukan kecuali atas izin Allah. Masya Allah. Jadi pujiannya apa kita belum diberitahu ya? Belum tahu. Bahkan malaikat yang dekat dengan Allah saja tidak mengetahuinya. Dan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang dijelaskan pada kita di Al-Quran yang bisa kita akses di dunia ini yang sedemikian indah, itu saja kalau kita memuji tidak cukup, selalu kurang. Gitu. Nah ini kan logika-logika yang beliau terangkan di sini untuk apa? Agar kita itu mengenali Allah, oh berarti Masya Allah gitu. Sehingga akhirnya muncul rasa cinta. Ini olah pikirnya ke sana sebenarnya arahnya ini. Jadi kalau kita memuji Allah dengan semua yang sudah ada di dalam ayat-ayat Quran, semua yang sudah ada di hadis-hadis sahih, itu pun tetap belum bisa menjangkau keindahan Allah yang sebenarnya. Padahal ada yang hafal ya. Maka sudah semestinya kita itu berusaha memahami pepujian yang Allah Ta'ala sebutkan untuk diri sendiri. Sebab nanti ngereka-ngereka itu malah maknanya tidak sedalam, tidak sekuat dan tidak sesempurna nama-nama yang Allah Ta'ala berikan. Allah yang Al-Alim. Nah, yang maha mengetahui, maha kurang ilmu, fakir. Ya, kalau kurang itu kan bandingannya sepertinya dekat. Yang satu berilmu, yang satu kurang. Ini kita ini tak berilmu.
Dan walau syahidal abdu biqalbihi sifatan wahidatan lillahi min awsafi kamalihi la istada'at minhul mahabbatu tamah. Kalau seorang hamba itu dia bisa menyaksikan satu saja sifat terpuji dan satu saja sifat Allah dengan hatinya, dia menyaksikan satu sifat Allah dengan hatinya. Kemudian atau dari sifat-sifat Allah yang lainnya, maka itu benar-benar akan menggiring dia, akan menuntun dia kepada rasa cinta yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa idza syahida baqiyata sifat. Apalagi kalau dia mengetahui, menyaksikan sifat-sifat yang lain. Maksudnya makrifat dengan sifat-sifat yang lain, tahu maknanya, tahu keagungannya. Fal asma'u wal af'alu wal asma'u wal af'al, juga dengan nama-nama dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang lain. Maka akan lebih-lebih lagi. Wa ma na'lamuhu nahnu anillahi wa asma'ihi wa sifatihi laisa illa kanakrati usfuri fi bahr. Apa yang kita ketahui tentang Allah, yaitu nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itu tidaklah kecuali seperti patokan burung di samudra. Jadi tutulan-tul sudah sedikit sekali kan. Umpamanya nutul beberapa kali pun kan nggak sama sekali nggak ada efek signifikan untuk mengurangi. Apalagi cuma sekali ya. Dul. Jadi sangat luas. Wala na'rifullaha ta'ala ma'rifatan musyahadatan bil ain. Kita ini tidak mengenali Allah dengan makrifat yang bisa disaksikan dengan mata. Bal ma arafnahu illa bi asma'ihi. Akan tapi kita mengenali Allah itu tidaklah kita mengenali Allah kecuali dari nama-namanya, wa sifatihi, dari sifat-sifatnya. Wa ma wasala ilal ibadi minal ilmi billahi an tariqil wahyi, dan yang sampai kepada hamba dari ilmu Allah, yaitu dari jalan wahyu. Jadi kita mengenali Allah itu dari nama-namanya, dari sifat-sifatnya, dan itu semuanya dari jalan wahyu. Wa ma ra'auhu fil waqi'i huwa asaru asma'illah, dan apa yang kita lihat di realita yaitu dari jejak-jejak nama-nama Allah. Wa sifati, dan jejak dari sifat Allah. Fa istadalu bima alimuhu ala ma ghaba anhum, dan itu saja sudah bisa menjadikan mereka itu berdalil, membangun argumentasi dari apa yang mereka lihat, yaitu sesuatu yang tidak bisa mereka lihat dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dari yang nampak, yang dari wahyu, kemudian dari realita, itu sudah bisa menjadikan mereka itu punya hujah, punya argumentasi tentang keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa law syahidu dzata rabbi. Bagaimana lagi kalau mereka itu menyaksikan zat Allah wa wajhahu, dan juga wajah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari kabar Al-Qur'an, kemudian dari tadabbur alam, melihat keagungan Allah, ciptaan Allah, itu saja sudah bisa menjadikan wali-wali Allah itu memunculkan rasa cinta sedemikian rupa, kemudian berdalil atas keindahan Allah. Apalagi kalau nanti melihat gitu. Melihat zat Allah, melihat wajah Allah. Falau syahadu wa ra'au jalalahu wa jamalahu wa kamalahu subhanahu lakana lahum fi hubbihi sya'nun akhar. Kalau mereka itu menyaksikan, melihat keindahan Allah, kesempurnaan Allah, maka rasa cintanya itu pasti akan beda, lebih-lebih lagi gitu. Walidzalika, oleh karena itu, idza ra'auhu fil jannah, kalau mereka itu melihat di surga, asghalahum an kulli na'imin, itu sudah akan menyibukkan mereka dari setiap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari semua nikmat surga itu sudah tidak langsung tidak ngefek, kalah langsung. Tenggelam. Beliau lanjutkan, beliau berkata, walidzalika tatafawwatu manazilul muhibbin wa maratibuhum fil mahabbah. Dan oleh karena itu kedudukan orang yang mencintai Allah, kemudian derajat mereka itu juga berbeda-beda. Ala hasabi tafawuti maratibihim fi ma'rifatihi, itu berbanding lurus atau selaras dengan tingkatan makrifat mereka. Wa ilmi bihi, juga ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Fa'araful khalqi billahi asyaduhum hubban lahu, maka
hamba Allah yang paling mengenal Allah itu adalah yang paling mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang paling kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kanat rusuluhu adamun nasi hubban lahu. Oleh karena itu para rasul Allah adalah orang-orang yang rasa cintanya itu paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalilani min bainihim a'damun nasi ahabban. Dan dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang paling besar cintanya kepada Allah dari kalangan para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Para Rasul kemudian ulama yang rasa cintanya pada Allah itu sangat besar. Kenapa? Fahum aksarun nasi mahabbatan lillah. Mereka adalah orang yang paling besar rasa cintanya pada Allah. Li'annahum ya'rifuna minal asma'i wa sifati wa ma'aniha wa asariha ma la ya'rifuhu amatun nas. Karena mereka itu orang yang paling mengenal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, makna-maknanya, dan jejak-jejak dari nama-nama dan sifat Allah di alam ini. Sesuatu yang orang awam itu tidak mengetahui. Wa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Mengatakan wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, barokai hidup kita, tolong kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di akhirat, orang-orang yang dapat menyaksikan wajah Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.